Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Om Son Trip ya. Ini suasana lagi hujan. Saya berada di sebuah pantai yang bernama Pantai Klata ya. Pantai ini tidak jauh dari Pantai Gemah. Lokasi di Desa Kebo Ireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Nah, seperti apa pantainya? Mari kita lihat. Nah, sebenarnya wilayah Klata ini bisa dikatakan sebagai perkampungan nelayan ya. Di dekat pantai ini banyak rumah-rumah penduduk yang memang mereka adalah para nelayan ya. Jadi di sana itu banyak perumahan nelayan. Di sini juga banyak kantin-kantin ya yang menyediakan makanan buat para pengunjung pantai ini. Nah, karena perkampungan nelayan ya, di sini banyak perahu-perahu nelayan ya di Pantai Kelatak ini. Ya, karena suasana hujan jadi air keruh ya, apalagi di sini ada air sungai. Jadi kalau lokasinya ini berada di Teluk Popoh juga ya. Jadi kalau dari ujung sana itu ada Pantai Popoh, kemudian Pantai Sidem, Pantai Midodaren, Pantai Bayeman, kemudian Pantai Gemah, dan di sini adalah Pantai Klata ya. Semua pantai yang saya sebutkan tadi itu berada di Desa Besuki. Bukan Desa Besuki ya, di Kecamatan Besuki. Kalau desanya beda-beda. Ada yang Desa Besuki, di sini Desa Kebo Ireng, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pantai ini memang berpasir hitam ya, cenderung warna coklat. Dan disinilah para nelayan berlabuh. Jadi kalau di wilayah Teluk ini tuh berlabuhnya di Pantai Klata ini dan juga di Pantai Popoh kebanyakan ya. Di sini juga sudah banyak gazebo-gazebo ya, sehingga bisa untuk berteduh atau sekedar makan bersama keluarga, bersama pacar, atau sekelompok teman sekolah juga boleh ya. Sebenarnya saya pengen nyebrang ke situ ya, tapi saya nggak tahu, ini lihat airnya lumayan deras. Lihat bekasnya, ini airnya pernah lebih dalam ya, lebih mungkin ya, lebih dalam. Dari situ rumput-rumputnya pada roboh, ini karena sudah diterjang air. Makanya ini air lautnya jadi keruh ya, karena ada aliran sungai yang deras sebelumnya. Sekarang sih sudah berkurang, tapi nampaknya juga masih lumayan. Oke ya, saya akan coba menyeberangi. Sebenarnya lebih ngeri itu bukan masalah nyebrangnya nih. Kalau setelah nyebrang ternyata air tambah dalam ya, karena ini kondisi lagi hujan. Tapi nggak apa-apa lah, dicoba. Bismillah. Kalau misalkan nanti jadi dalam gara-gara hujan ya, saya akan mencoba jalan ke arah lain, ke arah hulu sungai. Di sana ada jembatannya. Di sini lumayan dalam juga. Cuman disuruh cari yang lebih dangkal di mana nih. Biasanya kalau aliran menyempit itu cenderung dalam ya. Jadi saya akan mencoba area sini aja. Lumayan nih perjalanannya ya. Oke ya, sudah dapat tempat yang berhasil saya sebelum. Tampak di bekas jalan saya tadi itu ada orang-orang yang juga menyeberang.
ya dengan agak-agak takut ya, tapi asal nekat ya akhirnya mereka berhasil nyebrang juga. Nah sekarang saya sudah bisa menuju ke arah gelombang laut ini ya, nanti gelombang laut di pantai Klatak. Jadi wilayah sini bisa dikatakan sebagai pantai berbatu ya, karena penuh dengan batu-batuan. Sementara kalau di ujung sana itu bisa dikatakan pantai yang berpasir, ujung bagian utara ya. Jadi pantai ini menghadap ke arah timur. Nah kalau yang di sana nanti ujung bagian selatan ya, itu berarti berbatasan. Di sana nanti akan ada Gua Glogok itu tulisannya. Saya akan menuju ke bagian utara. Saya coba perjalanan ke sana. Oke ya, sekarang saya sudah menemukan area berpasir di pantai ini ya. Jadi di bagian utara dari pantai Klatak ini memang bentuknya berpasir ya. Sementara di bagian baratnya ini kelihatan memang tempat penggalian pasir-pasir ya. Sementara kalau pasir yang di sini ini nah sekarang bagian paling utara ini pasirnya betul-betul lembut dan tidak bercampur dengan batu ya. Jadi cukup nyaman untuk bermain-main di sini. Nah ini kalau di ujung sana kita lihat itu ada goa ya. Mari kita lihat goanya. Nah ini goa yang saya maksud ya. Ini cukup bagus. Ya bisa dibilang ngeri-ngeri sedap kalau masuk tempat ini ya. Saya akan mencoba memasuki selagi aman. Bismillahirrohmanirrohim. Nawa itu masuk gua ya. Saya kesini. Nah ternyata ini adalah gua tembus ya. Nah sekarang saya menembus ke sini. Dan ini tembusannya berarti masuk ke pantai Gemah ya. Jadi sekarang saya berada di area pantai Gemah. Sebenarnya saya pengen sih terus ke pantai Gemah, hanya saja tujuan utama saya bikin konten di pantai Klatak saja, maka saya akan ke pantai Gemahnya lain kali saja ya. Lumayan masuk pantai Gemah dari sini berarti nggak usah bayar. Sementara kalau masuk ke pantai Klatak ini masih gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke gua ini lagi ya. Untuk kembali. Saya udah keluar lagi ya. Ya, jadi cukup menyenangkan juga dan berikan tantangan tersendiri di pantai ini. Pemandangan atasnya juga indah. Ini bisa dikatakan apa ya? Ujung barat ya, termasuknya di wilayah pantai Tulungagung. Tapi bukan yang paling barat. Saya belum hafal di baratnya ada pantai apa lagi ya. Tapi yang jelas GLS-nya tadi itu putus ya di sana, bukan putus, udah jadi tapi belum boleh dimasuki. Saya akan teruskan ke arah selatan, ketemu dengan para kelompok anak muda, grup dari Setia Hati, yang tadi nyebrang sungainya bareng saya. Oke, saya teruskan ke arah barat. Bukan ke arah barat ya, cenderungnya ke arah selatan. Karena lagi berbentuk teluk, jadi arah ke kanan jadinya ke selatan, bukan lagi ke barat. Oke ya, saya sampai di depan sungai dan akan menyeberangi lagi ya, untuk kembali ke tempat saya semula. Tapi kali ini tidak akan saya videokan, jadi langsung aja. Oke ya, saya menuju ke arah selatan ini. Ini ada tulisan Gua Glogok ya, di pantai Klatak ini. Nah di sini
tanahnya agak lebih tinggi ya. Sementara tadi pantainya agak di bawah itu, dan itu muara sungainya ada di situ ya. Sungai yang saya seberangi tadi. Nah, sekarang saya akan ke situ menyeberangi jembatan. Oke ya, ini sejauh saya berjalan belum menemukan tanda-tanda goanya di mana. Tapi di sini saya malah menemukan sungai kecil yang ini alirannya cukup deras. Airnya tidak terlalu keruh tapi juga tidak bening. Ini kalau kita lihat di atas sana ya ada air terjunnya ya. Cukup menarik memang. Saya coba lihat ke atas sebentar ya. Nah, di sini sungainya rupanya terbelah jadi dua. Ya, karena alirannya tidak begitu besar. Tapi kalau sampai alirannya besar ini cukup mengerikan. Oke ya, sekarang saya berada di area yang lumayan atas ya. Jadi pantai nampak di bawah, saya menyusuri sungai ini. Jadi semakin ke atas, dan di atas itu ada air terjun ya. Ya, air terjun yang nggak begitu tinggi. Tapi kita coba lihat ya, seperti apa air terjunnya. Nah, sekarang saya sudah sampai di air terjunnya. Ya, seperti air terjun pada umumnya, di sini seperti ada rintik-rintik hujan. Itu penyebabnya adalah karena air jatuh di batu dan pecah ya. Seperti itu. Saya sudah di atas area air terjun. Kalau kita lihat di bawah di situ, itu bagaikan ular ya. Daratan yang sengaja dibikin menjorok ke air, bagaikan watu ulo yang ada di Jember ya. Sementara di sini kalau mau saya teruskan ke atas masih ada nih. Saya akan coba sejauh yang saya mampu. Nah, sekarang posisi saya udah benar-benar di atas, itu watu ulo, dan di sana pantai terlihat secara keseluruhan mulai dari pantai Popoh, pantai Sidem, pantai Niyama, pantai Widodaren, pantai Bayiman, pantai Gemah ya. Nah, ini aliran sungainya ada di bawah saya yang saya ikuti tadi. Rupanya kalau saya ikutin jalur sungai malah saya akan nyampe di JLS itu ya. Itu ada JLS. Saya sekarang berada di atas jalan ya, di atas tebing nih. Jadi nggak tepat, target saya tadi mau ke JLS-nya biar nanti saya kembalinya gampang, nggak usah menuruni ini. Rupanya saya salah jalan. Oke ya, akhirnya saya memilih turun. Saat ini sudah berada di bawah air terjun ya. Jadi kalau saya tadi lewat bebatuan itu, memang ini tidak alami ya. Ini sebenarnya hasil dari mengeruk tanah untuk pembuatan JLS. Dan kelihatannya memang memakai bahan-bahan peledak. Jadi batu-batu yang seharusnya keras itu menjadi rapuh. Nah, kalau nggak hati-hati lewat di situ ada beberapa batu-batu yang akan menggelinding ya. Karena dipegang tangan kita atau karena terinjak dan sebagainya ya. Maka kalau kesini ya saya sarankan harus betul-betul hati-hati ya. Oke ya, udah sampai bawah. Saya akan teruskan perjalanan lagi mencari gua, siapa tahu ketemu ya. Saya akan teruskan perjalanan ke arah situ. Oke ya, saya udah menyusuri jalan setapak dan cukup jauh. Rupanya saya belum menemukan gua yang dimaksud ya. Jadi sementara saya tidak akan teruskan ya menuju ke gua. Saya akan kembali dan mencoba melihat semenanjung tadi ya, yang saya sebut watu ulo ya. Di sana biasanya dipakai orang untuk memancing. Walaupun tidak menemukan gua ya, gua utama, tapi saya sudah menemukan gua tembus ya ke Pantai Gemah. Dan di depan sini ini ada yang ditutupi terpal. Ini nggak tahu lubang apa ya, buat mencari apa itu ya. Ya mungkin berbahaya kalau nggak ditutup seperti ini. Takutnya orang tidak waspada ya. Nah, seperti itu. Saya menuju ke arah watu ulo. Oke ya, saya di pinggiran sungai tadi yang barusan saya tempuh ke atas. Jadi ini kalau saya lihat tadi yang ke arah atas sana ya, yang pernah saya cek air terjunnya tadi.
Nah, jadi sungai ini bermuara di samping Watu Ulo yang saya maksud ya. Jadi saya akan jalan ke sini nih. Mumpung air sudah mulai surut karena ini udah mendekati jam 2. Jadi cenderung lebih aman. Walaupun tidak sepanjang Watu Ulo yang ada di Pantai Jember. Saya sendiri ya yang menyebut ini Watu Ulo. Ya karena memang pinggir-pinggirnya bebatuan ya. Kelihatannya memang sengaja disusun manusia untuk berbagai keperluan. Dan di ujung sana terlihat ada yang memancing ya, 2 orang. Kita lihat yang memancing. Nah, ini mereka ya. Nah, ini bagian ujung dari Watu Ulo ini. Ya, di sini memang banyak perahu nelayan ya, sangat banyak bahkan ya, ratusan. Entah apa tujuannya dibuat ini, Watu Ulo ini, atau memang terbentuk alami, saya tidak tahu. Kalaupun sengaja dibuat ya mungkin di sini untuk membuat semacam teluk, karena lebih aman ya kalau bermain di sini ya. Tapi bisa juga wilayah sempit itu malah berbahaya. Jadi bisa jadi memang ini alami ya. Karena kalau sempit biasanya tiba-tiba ombak langsung tinggi. Makanya kalau Watu Ulo yang ada di Jember orang nggak boleh jalan sampai ujung ya. Oke ya, setelah dari Watu Ulo saya jalan ke sini. Ini tadi di sini kan ada petunjuk tulisan goa ya. Sebenarnya ternyata penduduk tidak jauh dari sini ya. Jadi saya tinggal jalan di bawah jembatan sini. Ini masuk ke sana ya. Tapi kelihatannya tempatnya lumayan gelap ya. Dan berair. Sehingga kalau dimasuki agak ngeri nih. Karena di sini langsung terendam ya. Saya nggak tahu ini pasir atau apa ya gitu. Jadi yang dimaksud gua adalah area yang ada di sini ya. Di sana masih ada tembusnya, tapi karena berair cukup dalam, saya juga nggak berani masuk ya gitu. Oke ya, demikian tadi ulasan saya tentang Pantai Kelatak. Silakan kunjungi tempat ini karena cukup menarik ya. Nah, kalau Anda dari luar kota dan jauh bisa langsung mengunjungi semua pantai ya. Dan menginap beberapa hari dari Pantai Kelatak, Pantai Gemah, Pantai Bayam, Pantai Widodaren, Pantai Niama, Pantai Sidem, dan Pantai Popoh. Mungkin sekalian Pantai Curug ya. Sekalian tebing Banyu. Oke, saya kira sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.